Selamat datang di channel Kisah Tedi, tempat di mana kebijaksanaan dan cerita hidup bertemu dalam harmoni yang menenangkan. Di sini, setiap kisah adalah pelajaran berharga, dan setiap karakter membawa kita pada perjalanan refleksi yang mendalam. Hari ini, kita akan menyelami cerita seorang pemuda bernama Raka yang merasa terjebak dalam kebuntuan hidupnya. Dengan harapan menemukan jawaban, ia berkunjung kepada Guru Tedi, sosok bijak yang dikenal akan nasihatnya yang dapat mengubah perspektif. Apa yang akan terjadi ketika Raka belajar tentang kesabaran, proses, dan waktu dari Guru Tedi? Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan kebijaksanaan yang tersembunyi di balik setiap langkah kehidupan. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan sungai jernih, hiduplah seorang lelaki bijak bernama Guru Tedi. Ia dikenal bukan hanya karena pengetahuannya yang mendalam, tetapi juga karena ketenangannya yang mampu menenangkan jiwa siapapun yang mendengarkan nasihatnya. Setiap pagi, ia duduk di bawah pohon beringin besar, tempat di mana penduduk desa datang untuk mencari pencerahan dan bimbingan. Dalam tatapan matanya yang dalam, terkandung lautan pengalaman dan kebijaksanaan, seolah ia telah menyaksikan seluruh perjalanan hidup umat manusia. Di sisi lain, ada Raka, seorang pemuda yang baru saja melangkah ke ambang dewasa. Ia datang dari kota yang hiruk-pikuk, di mana setiap detik terasa berharga namun penuh tekanan. Raka merasa hidupnya stagnan. Mimpi-mimpinya tampak semakin jauh dan tidak terjangkau. Karir yang ia impikan seakan tak kunjung datang, dan hubungan yang diharapkannya bersemi hanya berujung pada kekecewaan. Setiap kali ia mencoba menggenggam apa yang diinginkan, yang ia dapatkan hanyalah rasa hampa dan pertanyaan tanpa jawaban. Hari itu, Raka bertekad untuk mencari Guru Tedi, mendengar desas-desus tentang kemampuannya memberikan pencerahan tentang makna hidup. "Aku butuh jawaban," pikir Raka. "Aku ingin tahu kenapa semuanya terasa sia-sia." Dengan langkah mantap, ia menembus jalan setapak yang dikelilingi oleh semak-semak, merasakan getaran keinginan dan harapan yang mengalir dalam dirinya. Sesampainya di hadapan Guru Tedi, Raka terpesona oleh aura damai yang menyelimuti sang guru. Suasana di sekitar mereka seolah berhenti, dan hanya ada kedamaian yang mengisi ruang di antara mereka. Raka merasakan getaran energi yang kuat saat ia mendekat, seolah Guru Tedi adalah jembatan menuju jawaban yang ia cari. Dengan bergetar, Raka mengungkapkan isi hatinya, mencurahkan segala kegelisahan dan keraguannya kepada sang guru. "Kami tahu bahwa hidup kadang memberi kita tantangan yang sulit dimengerti, Raka," jawab Guru Tedi dengan senyuman yang lembut. "Tapi ingatlah, dalam setiap pertanyaan yang kau ajukan, ada juga keindahan dalam proses pencarian itu sendiri." Mendengar kata-kata itu, Raka merasakan sesuatu bergetar di dalam dirinya. Seolah untuk pertama kalinya, ada harapan yang menyusup ke dalam kegelapan pikirannya. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan mungkin, hanya mungkin, Guru Tedi memiliki jawaban yang selama ini ia cari. Matahari mulai meredup di ufuk barat saat Raka duduk berhadapan dengan Guru Tedi. Meski sinar keemasan memancarkan keindahan yang tak tertandingi, dalam hatinya bergelora perasaan gelisah yang tak bisa ia abaikan. Raka memandangi tanah, seolah di sana terkubur semua harapan dan impiannya yang belum terwujud. "Kenapa hidupku terasa seperti jalan yang buntu?" gumamnya pelan, suara hatinya bergetar penuh frustrasi. "Setiap usaha yang aku lakukan selalu berujung pada kegagalan. Karier yang kuimpikan, hubungan yang kuharapkan, semua itu terasa seperti ilusi yang menjauhkan diri dari jangkauanku." Keluhnya, wajahnya menggambarkan kesedihan yang mendalam. Dia merasakan tekanan batin yang semakin berat, seolah seluruh dunia menekan pundaknya. Kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Apa dia lupa? Atau memang tidak peduli? Tanyanya. Air mata menggenang di sudut matanya, menanti untuk ditumpahkan. Guru Tedi memandang Raka dengan tatapan lembut, seolah melihat ke dalam jiwa pemuda itu. "Sabar, anak muda," ujarnya dengan suara tenang yang membawa ketenangan. "Tuhan tidak pernah salah waktu. Apa yang kau tunggu akan datang di saat yang tepat." Setiap kata yang diucapkan Guru Tedi bagaikan aliran air yang menyejukkan hati Raka yang terbakar oleh rasa frustrasi. Namun,
sabar bukanlah sesuatu yang mudah bagi Raka. Ia ingin segera merasakan perubahan, ingin segera mengakhiri penderitaan yang menghimpitnya. Di tengah malam yang hening, saat bintang-bintang berkelip di langit, Raka terbangun dari tidurnya, dilanda kegelisahan. Ia mengingat nasihat Guru Teddy, namun hatinya masih dipenuhi oleh keraguan. Dalam kegelapan kamarnya, ia berulang kali bertanya pada dirinya sendiri, apakah sabar itu benar-benar kunci? Ia membayangkan bagaimana kehidupan seharusnya, impian yang telah ia rancang, dan semua kebahagiaan yang terasa menjauh, seperti bayangan yang tak bisa digenggam. Esok harinya, Raka kembali ke tempat Guru Teddy menunggu. Ia ingin bertanya lebih jauh, mencari penjelasan, mencoba memahami makna sabar yang selama ini ia anggap hanya sebagai kata-kata kosong. Dalam perjalanan, ia melewati ladang yang berwarna-warni, melihat bunga-bunga bermekaran yang tampak indah, tetapi ia merasa bahwa keindahan itu tidak lagi mampu mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit di dalam hatinya. Raka merasa terasing dari keindahan di sekelilingnya, seolah ia terkurung dalam pikirannya sendiri. Ketika bertemu Guru Teddy, ia tidak bisa lagi menahan diri. "Guru," katanya, suaranya bergetar, "apakah ada cara untuk mempercepat waktu? Mengapa aku harus menunggu? Kenapa tidak bisa Tuhan menjawab doaku dengan segera?" Guru Teddy tersenyum bijak. "Anakku, ingatlah bahwa dalam setiap proses, ada pelajaran berharga yang harus kau temui. Kesabaran bukan berarti menunggu tanpa arti. Ia adalah tentang belajar menikmati perjalanan itu sendiri." Raka merasa jiwanya seolah dibelah, terombang-ambing antara harapan dan kekecewaan. Dalam setiap kata Guru Teddy, ia merasakan suatu kekuatan, namun rasa sabar itu masih terasa berat baginya. Seiring berjalannya waktu, Raka mulai memahami bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menunggu, tetapi tentang menemukan makna dalam setiap langkah. Setiap langkah yang diambil, setiap kegagalan yang dialami, semua itu adalah bagian dari proses yang lebih besar. Namun, saat itu, ia masih terjebak dalam kebingungan, berharap untuk bisa segera melampaui masa sulit ini, meskipun ia tahu bahwa perjalanan menuju kebijaksanaan tidak bisa dipercepat. Di suatu pagi yang cerah, ketika embun masih menempel di daun-daun, Guru Teddy mengajak Raka untuk duduk di bawah pohon beringin yang rindang. Dengan suara lembut dan penuh pengertian, ia memulai kisah yang telah menjadi bagian dari kebijakannya. "Dengarkan Raka, ada 2 cerita yang akan membantumu memahami apa yang sedang kau rasakan." Guru Teddy mulai dengan kisah biji pohon ek. Suatu hari, seorang pria menanam biji pohon ek di kebun miliknya, mengimpikan pohon besar yang kokoh dan kuat. Setiap hari, ia merawatnya dengan penuh harapan, membayangkan bayangan besar yang akan memberikan perlindungan dan keteduhan. Namun, esok harinya dan esok lagi, tidak ada tanda-tanda pertumbuhan. Kekecewaan mulai menggerogoti hatinya. Mengapa pohon ini tidak tumbuh? Keluhnya dalam hati. Dia tidak menyadari bahwa biji itu sedang bekerja keras di bawah tanah, mengembangkan akar yang akan membuatnya mampu berdiri tegak di masa depan. Ketika Raka mendengarkan kisah ini, ia merasakan ketertarikan yang mendalam. Ia membayangkan bagaimana biji pohon ek berjuang di dalam tanah yang gelap, berusaha untuk menemukan jalannya menuju cahaya. Ia mulai merenungkan kehidupannya sendiri, bertanya-tanya, apakah ia juga sedang berjuang tanpa hasil yang tampak. Guru Teddy melanjutkan dengan kisah kupu-kupu. Di sisi lain, terdapat seekor kupu-kupu yang terperangkap dalam kepompongnya. Ia berjuang sekuat tenaga untuk keluar, merasakan instingnya untuk terbang. Namun, seorang anak yang ingin membantunya, melihat kesulitan kupu-kupu itu, dan dengan penuh kasih sayang, memutuskan untuk membantunya keluar dari kepompong. Namun, ketika ia melakukannya, kupu-kupu itu tidak dapat terbang. Sayapnya lemah dan tidak kuat. Kupu-kupu itu harus berjuang keluar dari kepompongnya sendiri, agar bisa mendapatkan kekuatan yang diperlukan untuk terbang. Mendengar kisah ini, hati Raka bergetar. Ia merasa terhubung dengan perjuangan kupu-kupu yang ingin bebas, tetapi ia juga memahami bahwa perjuangan itu penting untuk pertumbuhan. Ia mulai menyadari bahwa banyak hal dalam hidup ini memerlukan waktu,
dan usaha. Apakah ini berarti aku harus belajar untuk menunggu? Tanyanya. Suaranya penuh harap. Guru Teddy mengangguk. Senyuman lembut menghiasi wajahnya. Benar, Raka. Segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Memaksakan sesuatu sebelum waktunya hanya akan merusak proses. Sebagaimana biji pohon ek membutuhkan waktu untuk tumbuh menjadi raksasa yang kokoh. Dan kupu-kupu membutuhkan perjuangan untuk memperoleh sayapnya. Begitulah kehidupan. Dalam setiap penantian, ada pelajaran yang bisa kau ambil. Dalam setiap perjuangan, ada kekuatan yang bisa kau peroleh. Raka merasa sebuah cahaya mulai menyinari kegelapan di dalam hatinya. Pelajaran dari kisah ini mulai menggugah pikiran dan perasaannya. Ia merenungkan bagaimana ia selama ini terlalu fokus pada hasil, kehilangan pandangan akan proses yang sedang berlangsung. Kekecewaan dan keraguannya seolah terangkat sedikit seiring ia mulai merangkul gagasan bahwa kesabaran dan usaha adalah bagian penting dari setiap perjalanan. Jadi, aku tidak boleh menyerah begitu saja? Tanyanya. Harapannya kembali menyala. Tepat sekali, jawab Guru Teddy. Kamu harus belajar untuk percaya pada proses. Setiap langkah kecil menuju impianmu adalah bagian dari perjalananmu. Begitu juga dengan kesabaranmu, itu akan mengajarkanmu untuk menerima kenyataan, beradaptasi, dan tumbuh. Ingat Raka, tidak ada yang sia-sia dalam setiap usaha yang kau lakukan. Mendengar nasihat itu, Raka merasakan beban yang selama ini menghimpit hatinya mulai terasa lebih ringan. Ia tahu, perjalanan ini bukanlah tentang seberapa cepat ia sampai ke tujuan, melainkan tentang bagaimana ia menjalani setiap momen dalam prosesnya. Dengan pelajaran baru ini, harapannya mulai tumbuh kembali, bersamaan dengan keyakinan bahwa segala sesuatu akan datang pada waktu yang tepat. Setelah mendengarkan kisah biji pohon ek dan kupu-kupu, Raka merasa hatinya bergetar dengan semangat baru. Namun, semangat itu segera diuji saat Guru Teddy memberikan tugas yang tak terduga. Raka, katanya dengan suara tenang, aku ingin kamu merawat sebuah benih kecil. Setiap hari, catatlah setiap perkembangan yang kau lihat. Raka merasa antusias. Dia membayangkan menanam benih yang akan tumbuh dengan cepat, memberikan hasil yang langsung dapat dilihat. Namun, harapannya segera sirna ketika dia menyadari bahwa tugas itu tidak sesederhana yang dia kira. Benih kecil itu, yang ia tanam di tanah subur di kebun Guru Teddy, tampak tidak bergerak sama sekali. Hari demi hari berlalu, dan Raka hanya melihat tanah yang sama, seolah-olah benih itu tidak berniat untuk tumbuh. Minggu pertama berlalu tanpa perubahan. Raka yang awalnya penuh semangat mulai merasakan kebosanan menggerogoti jiwanya. Apakah ini semua sia-sia, pikirnya. Dia mengingat kekecewaannya yang sebelumnya, seakan-akan semangatnya yang baru ditemukan perlahan-lahan mulai memudar. Kenapa aku harus melakukan ini? Apa arti dari merawat benih yang tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan? Raka mulai menulis dalam catatannya, tetapi kata-katanya terasa hampa. Setiap kali dia mencatat, dia merasa seolah menuliskan sebuah kebohongan. Dia berharap untuk melihat tunas kecil yang muncul, tetapi setiap pagi, harapannya hancur berkeping-keping ketika dia menemukan tanah yang sama, tak bergerak, seolah-olah benih itu tidak memiliki keinginan untuk tumbuh. Di saat-saat seperti itu, Raka seringkali mengunjungi Guru Teddy, berharap untuk mendapatkan pencerahan lebih lanjut. Namun, setiap kali dia bertanya tentang kemajuan benihnya, Guru Teddy hanya tersenyum. Sabar, Raka. Kesabaran adalah bagian dari proses. Setiap perkembangan membutuhkan waktu. Apa yang kau lihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari apa yang terjadi di dalam. Kata-kata Guru Teddy menggelitik pikiran Raka. Dia mulai bertanya-tanya tentang arti dari proses ini. Apakah benar-benar ada pelajaran yang bisa aku ambil dari semua ini? Tanyanya dalam hati. Dia merasakan kekecewaan yang mendalam, seolah-olah dia sedang berjuang melawan arus yang tak terlihat. Dia ingin melihat hasilnya, ingin segera merasakan kepuasan dari jerih payahnya, tetapi semua itu tampak jauh dari jangkauannya.
Hari-hari berlalu menjadi minggu-minggu, dan kebosanan serta frustrasi menyelimuti Raka. Setiap kali dia merawat benih itu, dia merasakan waktu seolah-olah berdiri diam, menghantuinya dengan pikiran-pikiran negatif. Mungkin ini adalah ide yang bodoh, pikirnya. Mungkin aku tidak ditakdirkan untuk sukses. Mengapa Tuhan tidak memberiku tanda-tanda? Apakah semua ini hanya untuk mengujiku? Dalam keputusasaannya, Raka mulai merasakan pelajaran tersembunyi dalam tugasnya. Dia menyadari bahwa merawat benih itu bukan hanya tentang menunggu hasil yang terlihat. Sebaliknya, itu adalah tentang memahami dan menghargai proses itu sendiri. Raka mulai mencatat perasaannya, menggambarkan kebosanan dan frustrasi. Tetapi di antara catatan tersebut, dia menemukan momen-momen kecil yang membuatnya berpikir lebih dalam. Suatu malam, saat Raka merenung di bawah cahaya bulan, dia menyadari sesuatu yang penting. Mungkin, pikirnya, hidup ini tidak hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang perjalanan yang membawa kita ke sana. Dengan pemikiran itu, dia mulai mencintai setiap saat yang dia habiskan merawat benih itu. Dia mulai memahami bahwa, dalam setiap detik, ada pelajaran berharga tentang kesabaran, ketekunan, dan harapan. Dengan cara ini, Raka mulai mendekati tugasnya dengan semangat baru. Dia mulai menikmati ritual merawat benih, menyiraminya dengan penuh perhatian, dan memberikan pujian kepada tanah yang menampungnya. Dia menemukan keindahan dalam kesederhanaan proses tersebut, dan dia menyadari bahwa meskipun hasilnya belum terlihat, ada kehidupan yang mengalir di bawah permukaan, sedang bersiap untuk muncul. Satu malam, ketika Raka menulis di catatannya, dia merasa ketenangan dalam hatinya. Dia tidak lagi merasa terburu-buru untuk melihat hasil. Sebaliknya, dia merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah perjalanan yang mempersiapkannya untuk masa depan yang penuh harapan. Dalam kebisingan pikirannya, dia akhirnya menemukan ketenangan, mengingat pesan guru Teddy tentang kesabaran dan pengertian. Dan dengan langkah yang lebih ringan, Raka melanjutkan tugasnya, siap menghadapi setiap hari dengan hati terbuka, menantikan saat benihnya akan menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dia tahu, di balik setiap penantian, ada pelajaran berharga yang sedang dipelajari. Suatu pagi, saat embun pagi menyelimuti kebun, Raka terbangun dengan semangat baru. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya, seolah ada cahaya yang menerangi jalan pikirannya. Ia duduk di tepi tempat tidur dan memandangi catatan harian yang penuh dengan tulisan tentang benih yang dirawatnya. Setiap lembar catatan mencerminkan perjalanan batinnya, dari kekecewaan hingga harapan yang tumbuh seiring dengan waktu. Namun, ada satu pertanyaan yang masih menggelayuti pikirannya. Bagaimana aku tahu kapan waktu yang tepat akan tiba? Dengan tekad, Raka menuju ke tempat di mana guru Teddy sering menghabiskan waktu, di bawah pohon tua yang rimbun. Dia menemukan sang guru sedang duduk tenang, mengamati keindahan alam di sekitarnya. Seakan merasakan kedatangan Raka, guru Teddy mengangkat wajahnya dan tersenyum, sebuah senyuman yang selalu membawa ketenangan bagi Raka. "Guru," Raka memulai, suaranya dipenuhi keraguan, "bagaimana aku tahu kapan waktu yang tepat akan tiba untuk meraih apa yang aku impikan? Apakah aku harus terus menunggu, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya?" Guru Teddy memandang Raka dengan matanya yang penuh kebijaksanaan. "Anakku," jawabnya lembut, "tugasmu bukan untuk tahu kapan waktu yang tepat akan tiba. Yang terpenting adalah bagaimana kamu menjalani proses itu dengan keyakinan dan konsistensi." Raka terdiam. Kata-kata itu bergema dalam pikirannya. Dia merasa seolah-olah terjebak dalam siklus menunggu yang tidak berujung. Dia ingin segera melihat hasil dari semua usahanya, tetapi kata-kata guru Teddy menggugah kesadarannya. Dalam keheningan, dia mulai merenungkan betapa seringnya dirinya terjebak dalam obsesi terhadap hasil akhir, hingga lupa untuk menikmati setiap langkah yang membawanya ke sana. "Ketidaktahuan tentang waktu adalah bagian dari hidup," lanjut guru Teddy, "seperti mengarungi lautan tanpa peta. Kita mungkin tidak tahu kapan badai akan datang atau kapan ombak akan membawa kita ke pantai. Namun, dengan kepercayaan dan kesiapan,
kita dapat belajar untuk berlayar meskipun tanpa peta. Pikiran Raka berkelana ke arah pengalaman hidupnya. Dia teringat semua momen di mana dia merasa terjebak, saat-saat ketika keputusasaannya menghalangi cahaya harapan. Dia mulai memahami bahwa perjalanan hidup bukan hanya tentang tujuan akhir, tetapi juga tentang pelajaran yang bisa diambil dari setiap pengalaman, baik suka maupun duka. Dia menyadari bahwa setiap kegagalan, setiap rasa sakit, mengajarinya sesuatu yang tak ternilai tentang dirinya sendiri. Bagaimana bisa aku menjalani hidup ini tanpa kekhawatiran akan masa depan? Tanya Raka dengan nada putus asa, mencari kepastian di tengah ketidakpastian yang menggelayuti pikirannya. Guru Teddy tersenyum lembut. Percayalah pada dirimu sendiri, Raka. Menerima ketidaktahuan itu bukanlah tanda kelemahan, tetapi sebuah bentuk keberanian. Ketika kita berani menghadapi ketidakpastian dengan hati terbuka, kita memberi diri kita ruang untuk tumbuh. Ingatlah bahwa pertumbuhan yang paling berarti seringkali terjadi dalam kegelapan, jauh dari cahaya. Kata-kata Guru Teddy menyentuh hati Raka. Dia mulai merasakan beban di pundaknya berangsur-angsur menghilang. Dia mengingat kembali saat-saat ketika benih yang ia rawat perlahan-lahan mulai tumbuh. Mungkin, pikirnya, pertumbuhannya tidak selalu terlihat di permukaan, tetapi ada kehidupan yang terus berkembang di dalam diri kita, persis seperti benih yang membutuhkan waktu untuk meraih cahaya. Apakah kamu melihat bagaimana tanah bekerja? Tanya Guru Teddy, membangkitkan fokus Raka. Tanah tidak terburu-buru untuk memberikan hasil, tetapi ia memberi nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan. Dalam hidup, kita harus belajar untuk memberi diri kita sendiri nutrisi yang sama, waktu, kasih sayang, dan keyakinan. Kita harus percaya bahwa waktu akan membawa kita ke tempat yang seharusnya kita tuju. Raka merasa seolah-olah baru saja membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Dalam ketidakpastian, dia menemukan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan, untuk tidak terburu-buru mencari hasil, tetapi untuk menikmati setiap momen yang dihadapi. Dia menyadari bahwa hidup adalah tentang menemukan keindahan dalam setiap langkah, bahkan ketika jalan terasa panjang dan melelahkan. Dengan semangat yang baru dan hati yang lebih ringan, Raka bersyukur atas kesempatan untuk belajar. Dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk lebih menghargai setiap proses, untuk lebih sabar dengan ketidakpastian, dan untuk menerima bahwa setiap detik adalah bagian dari perjalanan yang luar biasa. Dan saat itu juga, Raka merasakan perubahan yang mendalam dalam dirinya. Dia siap menghadapi setiap tantangan dengan keyakinan baru, menjadikan setiap langkah sebagai bagian dari pengalaman berharga yang akan membentuk masa depannya. Kedamaian menyelimuti kebun saat pagi menjelang. Raka bangun dengan penuh harapan, hatinya bergetar oleh keinginan untuk melihat hasil dari semua usaha dan kesabarannya dalam merawat benih kecil itu. Selama berminggu-minggu, ia telah meluangkan waktu untuk menyirami dan memberikan perhatian pada benih yang ia tanam, sambil menulis setiap perkembangan dalam catatannya. Hari ini, dia merasakan ketegangan yang berbeda, seakan alam sendiri sedang menunggu untuk membagikan sebuah rahasia. Dengan langkah mantap, Raka melangkah ke kebun, menghirup udara segar yang penuh dengan aroma tanah basah. Hatinya berdebar ketika ia mendekati tempat di mana benih itu tertanam. Ketika ia menunduk, harapan dan keraguan berbaur menjadi satu. Mungkinkah hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu? Apa yang akan ia temukan? Dan saat ia melihat lebih dekat, seakan dunia berhenti berputar sejenak. Di antara lapisan tanah, ada sebuah tunas kecil yang menjulang dengan berani, menembus permukaan bumi, menyongsong cahaya matahari. Raka tertegun. Tunas itu tampak rapuh namun penuh semangat, seolah-olah ia telah melewati perjalanan panjang untuk mencapai titik ini. Rasa syukur dan kelegaan membanjiri hatinya. Ia tidak bisa menahan senyuman yang merekah, seolah-olah tunas itu membawa harapan baru yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Guru Teddy muncul di belakangnya. Wajahnya dipenuhi kebijaksanaan yang selalu menghangatkan hati. "Ingatlah Raka," katanya dengan lembut. "Hasil datang ketika waktunya tepat.
bukan saat kita inginkan, tetapi saat kita siap. Apa yang kamu lihat hari ini adalah bukti dari kesabaran dan keyakinanmu. Raka menatap tunas kecil itu dengan penuh kekaguman. Setiap helai daun yang baru muncul adalah simbol dari perjalanan yang telah ia lalui. Ia menyadari bahwa keajaiban itu bukan hanya tentang tunas yang tumbuh, tetapi tentang semua proses yang terjadi di baliknya. Waktu, ketekunan, dan pelajaran berharga yang ia pelajari. Dalam momen itu, ia merasa seolah-olah hidupnya kembali terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar keinginannya. Saya tidak pernah menyangka benih ini akan tumbuh, Raka mengakui, suaranya bergetar. Saya merasa seperti waktu berlalu dengan sia-sia, dan semua usaha saya tidak berujung pada apa-apa. Guru Teddy tersenyum dengan bijak. Itulah keindahan hidup, Raka. Seringkali kita tidak melihat pertumbuhan yang terjadi di bawah permukaan, tetapi proses itu tetap berlangsung. Setiap kegagalan dan kekecewaan yang kamu alami adalah bagian dari pertumbuhan itu. Seperti tunas yang meraih cahaya setelah berjuang melewati tanah yang padat, kamu juga harus berjuang untuk menemukan cahaya dalam hidupmu. Raka mengangguk, merenungkan kata-kata itu. Dia mulai memahami bahwa setiap tantangan, setiap momen ketidakpastian yang ia hadapi adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan. Dia mengingat kembali saat-saat ketika ia merasa tersesat dan tidak berdaya. Namun, hari ini, tunas kecil itu menjadi simbol kekuatan dan harapan, mengingatkannya bahwa hidup ini adalah tentang perjuangan dan pertumbuhan. Kadang-kadang, kita perlu melalui kegelapan untuk melihat cahaya, lanjut Guru Teddy. Seperti benih yang terpendam dalam tanah, kita harus mempercayai proses dan memberi waktu pada diri kita untuk tumbuh. Ketika kamu menerima bahwa hasil tidak selalu terlihat dengan segera, kamu memberi ruang bagi diri sendiri untuk berkembang dengan cara yang tak terduga. Perasaan lega dan sukacita mengalir dalam diri Raka. Ia mulai menyadari bahwa kesuksesan bukanlah tujuan akhir yang bisa diukur, melainkan sebuah perjalanan yang diwarnai oleh setiap langkah kecil yang diambil. Setiap detik yang dihabiskan merawat benih itu bukanlah sia-sia. Itu adalah investasi pada dirinya sendiri. Raka berjanji kepada dirinya untuk tidak lagi terburu-buru dalam mencari hasil. Ia akan belajar untuk merayakan setiap momen, setiap pelajaran yang didapatkan, dan setiap keindahan yang muncul dari ketidakpastian. Dia merasa terlahir kembali dengan pemahaman baru tentang arti kesabaran dan keyakinan. Saat ia beranjak dari kebun, tunas kecil itu seakan mengingatkannya bahwa hidup ini penuh dengan kejutan indah, dan setiap usaha yang tulus pasti akan membuahkan hasil. Raka berjalan dengan hati yang ringan, siap untuk menghadapi dunia dengan semangat baru dan pengertian yang mendalam tentang kekuatan dari proses. Dia tahu, dalam setiap perjalanan, dia tidak sendirian. Ada bimbingan, harapan, dan cahaya yang selalu siap menuntunnya di tengah perjalanan hidup yang penuh warna. Hari itu tiba, ketika Raka merasa seolah-olah seluruh dunia berputar dalam harmoni yang baru. Dia berdiri di kebun kecilnya, di mana tunas yang ia rawat dengan penuh cinta, kini telah tumbuh menjadi tanaman yang subur, menjulang tinggi dengan daun-daun hijau yang berkilau di bawah sinar matahari. Setiap helaian daun adalah bukti dari perjalanan panjang yang telah ia lalui, sebuah perjalanan yang syarat dengan pelajaran, harapan, dan transformasi. Setelah bertahun-tahun merasa terjebak dalam rutinitas hidup yang membosankan, Raka kini merasakan kelegaan yang tak terukur. Di hadapan Guru Teddy, ia menatap ke arah tanaman yang tumbuh dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Guru. Anda telah menunjukkan kepada saya bahwa setiap proses memiliki keindahan dan maknanya tersendiri," ucapnya, suaranya dipenuhi keharuan. Guru Teddy tersenyum, matanya berbinar dengan kebijaksanaan yang mendalam. "Ingatlah, Raka, bahwa kehidupan adalah perjalanan, bukan hanya tujuan. Ketika kita menghargai setiap langkah yang kita ambil, kita menemukan makna yang lebih dalam setiap momen. Tugas kita adalah percaya pada diri sendiri, percaya pada proses, dan percaya bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat."
Raka mengangguk. Kata-kata guru Teddy membakar semangatnya. Ia mulai memahami bahwa ia tidak hanya harus percaya pada hasil, tetapi juga pada perjalanan yang membawanya ke sana. Setiap kegagalan yang ia alami, setiap penantian yang tampak sia-sia, semua itu adalah bagian dari skenario indah yang sedang ditulis oleh hidupnya. Dia tersadar bahwa hidup bukan tentang mengejar tujuan semata, tetapi tentang menikmati setiap pengalaman, baik dan buruk. Saat menjelang senja, Raka duduk di bawah pohon yang telah tumbuh dari benih yang ia rawat. Ia merenungkan semua yang telah terjadi. Dia teringat saat-saat gelap ketika ia merasa putus asa dan kecewa, tetapi kini semua itu tampak sebagai langkah-langkah yang diperlukan untuk membawanya ke titik ini. Dia merasakan kebangkitan yang luar biasa, seolah-olah jiwanya sedang meluap dengan cahaya baru. Satu pertanyaan muncul di benaknya. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Guru? Bagaimana cara saya menerapkan semua yang telah saya pelajari dalam hidup sehari-hari? Guru Teddy duduk di sampingnya, menyandarkan tubuhnya pada pohon itu. Jangan pernah takut untuk mengikuti kata hati dan intuisi. Hidup akan terus menguji kesabaran dan ketahananmu. Ketika tantangan datang, ingatlah tunas yang tumbuh dari kegelapan. Percayai prosesnya, bahkan ketika hasilnya tidak terlihat. Temukan kebahagiaan dalam setiap langkah, dan jangan terburu-buru untuk mencapai garis akhir. Raka menghela napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kebijaksanaan yang baru ia dapatkan. Dia merasakan kebebasan dalam pemikiran itu, bahwa ia tidak perlu mengendalikan segalanya. Dia hanya perlu berusaha dan menyerahkan hasilnya pada alam semesta. Dalam keheningan, dia mulai memahami bahwa setiap momen adalah berharga, setiap tawa, setiap air mata, dan setiap pelajaran yang ia pelajari adalah bagian dari kesuksesannya. Saya akan kembali ke kota, ucapnya dengan penuh tekad. Saya akan membawa semua pelajaran ini dan mengajarkannya kepada orang lain. Saya ingin mereka memahami pentingnya sabar dan menikmati proses hidup. Guru Teddy menepuk bahunya dengan lembut. Itulah semangat yang benar, Raka. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Sebagian orang mungkin tidak mengerti, tetapi tugasmu adalah menjadi cahaya yang memandu mereka. Buka hati dan pikiranmu dan berbagi kebijaksanaan ini dengan dunia. Saat matahari terbenam di balik bukit, Raka merasa seolah-olah ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dengan langkah ringan, ia meninggalkan desa, membawa benih pengetahuan yang baru ia tanam dalam jiwanya. Dia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan selalu mulus, tetapi dia kini siap menghadapinya dengan pandangan yang optimis dan hati yang terbuka. Ketika ia melangkah, Raka berjanji untuk tidak hanya mencari hasil, tetapi juga menikmati setiap momen perjalanan. Dia menyadari bahwa hidup adalah tentang proses, bukan tujuan. Dengan setiap langkah yang diambil, ia akan terus belajar dan tumbuh, merayakan setiap momen indah yang diberikan hidupnya. Sebab, pada akhirnya, keindahan hidup terletak pada kemampuan kita untuk melihat dan merasakan makna di balik setiap pengalaman yang kita jalani. Dan di dalam dirinya, tumbuh harapan baru, sebuah keyakinan bahwa meski jalan di depan mungkin penuh liku, ia tidak sendirian. Ada cahaya yang selalu menyinari jalannya, dan sebuah kekuatan dalam dirinya yang akan membimbingnya melalui segala tantangan. Seperti tunas yang tumbuh dari tanah yang gelap, Raka siap menggapai cahaya, melangkah maju dengan penuh percaya diri, menikmati setiap detik perjalanan hidup yang diberikan kepadanya. Jika Anda menikmati kisah Teddy ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah Teddy berikutnya.